Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, menikmati segala kemurahan Tuhan, menikmati segala anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan masih memperkenankan kita memasuki hari yang baru ini. Pagi yang baik ini, mari kita mau sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan kebaikan Tuhan yang masih kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dengan tema Tuhan sumber kekuatan. Sekali lagi tema firman Tuhan, Tuhan sumber kekuatan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah yang merupakan sebuah pernyataan dari Rasul Paulus, kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama bahwa Tuhan memampukan Rasul Paulus merasa cukup dalam segala keadaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan sebelum ayat yang ke-13 ini, kita dapat melihat Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana ketika dia berada di dalam keadaan kekurangan. Bahkan dia juga mengungkapkan tentang keadaannya ketika dia mengalami satu keadaan kelimpahan. Dia mengungkapkan bagaimana ketika dia lapar. Demikian juga ketika dia kenyang. Di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti ini, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Di tengah keadaan-keadaan seperti ini, Rasul Paulus merasa cukup dengan keadaan seperti itu. Bukan karena dirinya, tetapi Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus, sehingga dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Rasul Paulus tetap merasa cukup. Bahkan dia mampu menanggung segala keadaan itu karena Tuhan yang memampukan dia, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau belajar. Di tengah-tengah keadaan yang kurang, di tengah-tengah keadaan yang mungkin lebih karena ada berkat yang lebih yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita belajar untuk apa? Mencukupkan diri. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepada Rasul Paulus. Yang kedua, dari pernyataan kebenaran firman Allah pagi hari ini, yang kedua yaitu Rasul Paulus tetap tabah dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan dengan jelas berkata, segala perkara. Di dalam terjemahan lain dipakai kata segala hal. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan segala kondisi,
yang Rasul Paulus alami di tengah-tengah pelayanan. Baik di tengah-tengah kondisi kesulitan, di tengah-tengah kondisi kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan ketika dia ada di dalam penjara, Rasul Paulus tetap apa? Tetap tabah. Rasul Paulus tetap teguh. Rasul Paulus tetap kuat. Dia tetap sabar menanggung segala kondisi, segala keadaan yang apa? Yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Di tengah-tengah dia melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, mari dalam segala kondisi dan keadaan yang Tuhan izinkan mungkin kita hadapi. Mungkin kita sedang punya pergumulan, mungkin ada kesusahan, ada kesulitan, ada kesukaran yang sedang terjadi dan sedang kita alami, kita hadapi dalam hidup ini. Yakinlah bahwa ada kekuatan yang juga Tuhan karuniakan bagi kita. Kalau dia izinkan masalah, dia izinkan pergumulan, persoalan, percayalah bahwa dia juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia juga akan memberikan kita apa? Kemampuan. Sehingga apa? Kita akan tetap tabah. Kita akan dapat teguh berdiri, kuat menghadapi segala keadaan. Kita tidak mudah putus asa di dalam hidup ini. Tetapi kita akan terus berdiri tegak di dalam iman, kokoh di dalam iman, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan dan percayakan di dalam hidup kita. Yang ketiga, firman Allah mengajar kepada kita sekalian supaya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan akal pikiran kita, bahkan segala yang ada pada kita, tentunya terbatas adanya. Dengan segala kondisi dan keadaan yang kita hadapi, kalau hanya kekuatan, kalau hanya kemampuan, kalau hanya segala yang ada pada kita yang kita andalkan, maka saya percaya kita tidak akan mampu menjalani, melewati segala keadaan di dalam kehidupan ini. Apalagi dengan berbagai tantangan kehidupan di hari-hari yang akan kita hadapi di tahun 2026 ini. Mari belajar untuk apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita yang terbatas ini, mari kita mau bergantung kepada Tuhan yang tiada terbatas. Kita yang penuh dengan kelemahan ini, mari kita mau bergantung kepada Tuhan yang apa? Yang penuh dengan kuasa. Yang penuh dengan apa? Keajaiban. Sebagai orang-orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari lewat firman Allah ini, kita mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya, Tuhan yang tiada terbatas itu, Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang dahsyat itu, Dia akan terus menolong kita, menyertai kita, menopang kita, di tengah-tengah kita menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan anugerahkan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi, berkati keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan kami dalam kami iring dan melayani akan Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini
dari pagi, siang, sampai malam hari. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di sepanjang hari ini. Bahkan kami yakin berkat-berkat Tuhan kami nikmati di sepanjang hari ini ya Bapa. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.